ijazah Presiden Joko Widodo makin lama makin ruwet. Awalnya cuma soal ijazah kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, UGM. Tapi sekarang muncul masalah baru. Ijazah SMA-nya juga dipertanyakan. Banyak pihak mulai buka suara. Salah satunya adalah Dr. Tifa, seorang pegiat media sosial yang sudah lama mencermati kasus ini. Menurutnya, justru ijazah SMA Jokowi lebih janggal dan kompleks dibanding ijazah kuliahnya. Jokowi mengaku pernah sekolah di SMA Negeri 6 Surakarta dari tahun 1977 sampai 1980. Tapi ada satu masalah besar. Sekolah itu baru resmi berdiri pada tahun 1985. Jadi gimana ceritanya seseorang bisa sekolah di tempat yang bahkan belum ada? Dr. Tifa menyindir dengan tajam, kalau benar Jokowi sekolah di SMA 6 tahun 1977, berarti dia ini semacam tuyul atau makhluk dari masa depan. Bukan cuma soal nama sekolahnya yang bermasalah. Menurut penelusuran, sebelum menjadi SMA 6, nama sekolah tersebut adalah SMPP 40 Surakarta, yaitu Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Sebuah sekolah eksperimen pemerintah dengan sistem pendidikan yang berbeda. Durasi belajarnya 4 tahun, bukan 3 tahun seperti SMA biasa. Nah, kalau Jokowi memang masuk SMPP 40 di tahun 1977, seharusnya dia baru lulus di tahun 1981. Tapi ijazahnya tertulis lulus tahun 1980. Lagi-lagi ada ketidaksesuaian yang sulit dijelaskan. Logika waktu jadi kunci di sini. Kalau Jokowi benar masuk SMPP tahun 1977 dan lulus tahun 1981, maka dia baru bisa masuk UGM pada angkatan 1981. Tapi yang kita dengar, Jokowi masuk UGM tahun 1980. Pertanyaannya, apakah dia kuliah sebelum lulus SMA? Atau ada skenario lain yang disembunyikan? Kalau kita bicara soal rakyat biasa, ijazah semacam ini pasti udah ditolak mentah-mentah dari awal. Tapi karena ini soal presiden, semua orang tiba-tiba jadi maklum dan pura-pura nggak lihat kejanggalannya. Padahal, kalau akar masalah ini dibiarkan, kita sedang bicara tentang legitimasi kekuasaan yang dibangun di atas dokumen yang meragukan. Kejanggalan demi kejanggalan ini nggak boleh dianggap sepele. Ini bukan sekadar soal teknis administrasi, tapi menyangkut integritas seorang pemimpin negara. Kalau dari awal saja sudah ada kebohongan atau manipulasi, maka segala keputusan dan kebijakan yang ia buat pun layak diragukan moral dan keabsahannya. Disinilah pentingnya publik ikut bersuara. Karena ketika negara mulai membiarkan hal-hal ganjil seperti ini tanpa pertanggungjawaban, itu bukan hanya soal seorang Jokowi. Itu soal masa depan bangsa, soal keadilan, soal apakah hukum benar-benar berlaku sama untuk semua.